Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Iqbal Nur Azhar sekali lagi ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan cerita saya yang berhubungan dengan pengalaman saya selama saya belajar di Arizona. Sebagai mahasiswa yang di libur summer ini tidak memiliki aktivitas perkuliahan, maka saya berusaha untuk menghabiskan liburan saya dengan cara mengeksplorasi setiap jengkal tanah yang ada di Arizona. Saya mencari informasi berbagai tempat yang menarik dan salah satunya saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa situs yang ada di Arizona yang menjelaskan sebuah lokasi yang saya pikir cukup menarik yang dikenal sebagai Gallery of Scientific Exploration. Setelah saya cermati, ternyata galeri ini letaknya tidak jauh dari tempat saya kuliah, tepatnya di kampus saya sendiri, yaitu di Arizona State University. Adapun alamatnya adalah 781 East Terrace Mall, di sebuah gedung yang diberi nama Interdisciplinary Science and Technology Building 4. Tentu saja gedung ini dikelola oleh kampus, yaitu Arizona State University. Gedung ini merupakan sebuah unit kerja yang bersifat mandiri karena saya bisa melihat bahwa aktivitas di dalamnya meskipun memang berafiliasi ke Arizona State University, tetapi ternyata kegiatannya sangat berorientasi kepada orientasi masyarakat. Ketika saya pertama kali masuki gedung ini, saya melihat sebuah hal yang bisa jadi tidak saya temukan di kampus-kampus yang ada di Indonesia, khususnya kampus-kampus di mana saya pernah belajar dan di mana sekarang saya sedang bekerja. Di dalamnya terdapat display-display alat-alat dan karya-karya yang berhubungan dengan keilmuan multidisipliner, khususnya antariksa, seperti media-media yang didisplay, teater-teater, film-film, dan banyak sekali alat-alat teknologi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Nah, ketika saya mencoba untuk melihat dari tujuan dari didirikannya gedung ini, tujuan dari pendirian galeri tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keajaiban bumi serta angkasa, serta bagaimana caranya mahasiswa mampu untuk mengeksplorasi dua hal tersebut, yaitu bumi dan antariksa. Ketika saya memasuki gedung tersebut, di bagian depan terdapat lobi yang dipajang fosil kepala Brontosaurus yang berada dalam satu booth yang seakan-akan ingin menginformasikan kepada para pengunjung bahwa booth tersebut adalah merupakan booth yang khusus untuk menceritakan tentang bumi dan segala keajaibannya. Adapun di ruang atau di booth seberang dari ruang yang pertama, terdapat sebuah booth yang di dalamnya terdapat prototipe kendaraan luar angkasa yang biasa digunakan untuk menjelajah bulan serta Mars yang dikenal sebagai Mars Rover. Kemudian setelah dua booth sebagai pemberi ucapan selamat datang kepada para pengunjung, di sebelah dalam lagi terdapat ruang resepsionis yang di kiri kanannya dikelilingi oleh banyak sekali informasi dan angka-angka yang berkaitan dengan angkasa dan antariksa. Yang menarik dari gedung ini adalah di tengah gedung tersebut di samping lobi terdapat ruang eksibisi lab yang seakan-akan menunjukkan kepada para pengunjung bagaimana para ilmuwan antariksa sedang bekerja di tempat kerjanya. Agak sedikit ke dalam terdapat realia lapisan bumi dan terdapat pula miniatur roket yang digunakan untuk berangkat ke angkasa. Roket tersebut berwarna putih dan terlihat begitu nyata. Terdapat pula display-display alat-alat, teropong-teropong angkasa, dan segala macam perkakas yang berhubungan dengan angkasa yang saya pikir sangat menakjubkan untuk dilihat. Di tengah gedung itu, yaitu tepatnya di ruangan yang bentuknya mirip dengan aula, terdapat spasi yang berisi alat untuk memodelkan bumi, yaitu alat berupa sebuah instalasi yang bentuknya bundar, namun jika dihidupkan nanti akan muncul miniatur dari bumi yang begitu nyata.
Ini merupakan sebuah realia atau alat peraga bagi para pengunjung bagaimana bumi dan planet-planet yang ada di sekitarnya itu bekerja. Nah, di kiri kanan dari realia tersebut juga ada lab-lab yang di dalamnya banyak sekali dijumpai alat-alat canggih yang menunjukkan berbagai perlengkapan riset ruang angkasa yang saya pikir dan saya taksir jika itu dirupiahkan pasti nilainya di atas 1 miliar. Jadi saya bisa mengatakan bahwa gedung tersebut berserta ruang-ruang yang ada di dalamnya itu benar-benar dibiayai dan diperhatikan secara baik oleh kampus. Di depan lab-lab tersebut terdapat poster-poster yang merupakan hasil dari penelitian para ilmuwan atau peneliti Arizona State University yang salah satunya saya melihat atau bahkan mungkin hampir semuanya terlihat memiliki koneksi dengan NASA, yaitu Badan Antariksa dari Amerika. Dengan ini saya bisa melihat bahwa para akademisi dan para peneliti Arizona State University telah memiliki nama dengan dibuktikan dari adanya beberapa penelitian yang memang dibiayai oleh NASA dan di dalamnya terdapat kerjasama yang cukup baik di antara keduanya. Di lantai 2 dari gedung tersebut terdapat berbagai jenis meteorit dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Benda-benda tersebut saya pikir sangat susah untuk dikumpulkan karena ketika saya baca keterangannya, benda-benda tersebut ternyata dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia dan sepertinya memang sangat sulit untuk mendapatkannya kecuali kita memiliki relasi, koneksi, dan tentu saja memiliki biaya yang cukup banyak. Nah, di gedung itu juga terdapat 3D planetarium yang menampilkan tata surya secara lebih nyata. Dengan itu, maka para pengunjung bisa dapat menghayati, bisa dapat juga mengeksplorasi dan menghargai betapa besarnya kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan bumi serta antariksa. Untuk orang luar, untuk bisa masuk ke dalam galeri ini, ditarik biaya yang bersanya $5.50 yaitu untuk mahasiswa dan $7.50 yaitu untuk dewasa. Adapun mahasiswa ISU, karena kebetulan saya membawa kartu mahasiswa ketika saya masuk ke dalamnya, tidak dipungut biaya. Nah, kesan yang didapat dari kunjungan saya tersebut, saya merasa bahwa Arizona State University adalah sebuah kampus yang sangat spektakuler. Karena dari adanya galeri ini saya bisa melihat bagaimana Arizona State University ternyata memiliki ikatan yang cukup baik dengan NASA, yang tentu saja dari ini dapat disimpulkan bahwa kualitas keilmuan dari para akademisi serta peneliti Arizona State University diakui oleh NASA. Mudah-mudahan kampus-kampus yang ada di Indonesia, khususnya kampus-kampus yang pernah saya belajar di dalamnya seperti Universitas Negeri Malang, Universitas 11 Maret Surakarta, dan tempat saya bekerja yaitu Universitas Trunojoyo Madura bisa menyusul untuk menjadi kampus seperti Arizona State University. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada post saya kali ini. Sampai jumpa di post saya selanjutnya dan tetap setia dengan The Madris Angel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.